Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhirna kiram Bapak Ustadz Habibuddin, Bapak Ustadz Naim, mudah-mudahan keduanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhwan yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita masih belajar tentang perihal sabar, ya. Yang salah satu ibadah ini adalah bahagian dari amalan yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada rumus sabar itu, Pak, ya. Kalau kita berbicara tentang kemewahan dunia, tentang kehidupan dunia, maka kuncinya adalah Quran surat 16, yaitu surat An-Nahl ayat yang ke-96. Apa kata Allah? Ma indakum nanfad yanfad wa ma indallahi baqa wa lanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah tegas katakan dalam ayat ini, ma indakum yanfad, apa-apa yang ada pada dirimu itu enggak bakalan kekal, ya, itu akan lenyap. Wa ma indallahi baq, sementara yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekal abadi, ya. Lantas walanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, ya. Intinya, kalau orang cuma bisa bilang sabar, 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 ini hanya slogan, ya, sementara rumusnya, ilmunya belum dia punya. Jadi kalau kita udah ngaku bahwasanya apa yang ada pada diri kita itu nggak bakalan kekal, bakalan lenyap, ya, kita sadar bahwasanya yang kekal itu hanya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putus-putus, ya. Jadi intinya, kalau berbicara tentang makna sabar itu, saya udah bilang kemarin rumusnya atau peluru yang kita punya itu ada di malam hari, Pak, sebenarnya.
karena aktivitas kita ada di pagi hari sampai menjelang malam. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, apa-apa yang ada pada diri kita akan lenyap dan hanya Allah lah yang memiliki kekekalan. Ini maknanya ketika kita diuji tentang kesabaran kita dalam urusan dunia, maka cerminnya satu, Pak. Ya. Ketenangan itu ada di waktu malam. Ya. Tapi jarang ya orang semua mengambil rumus seperti ini. Enggak gampang. Ya. Tidur jam berapa saya bilang? Kemarin saya tanya, tidur jam berapa nih? Jam 1. Bisa nggak kira-kira bangun jam 3? Mustahil ya. Kalau tidurnya di tempat yang kasar, insya Allah bisa. Ya. Jadi ketika kita ada dalam kehidupan dunia, Allah ingatkan, nih dunia ini adalah tempatnya ujian. Ya. Dituntut maka satu pola sabar. Dan cuma orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengamalkan amalan soleh, yang tahu tentang rumus dunia. Jadi kalau Bapak pingin tentang dalam kehidupan, ya, ini kuncinya ada di tengah malam kalau saya bilang nih, ya. Tapi nggak semua orang saya bilang ya, termasuk saya sendiri, ya. Jujur kita akui bersama, karena kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan. Kalau kita bangun tengah malam, ya, kita cari kebaikan dunia ini, kebaikan tentang kehidupan kita di alam dunia ini dengan rumus 40, ya. Paham nggak rumus 40? 40 rakaat maksudnya. Tapi bahkan bisa lebih, ya. Yang standar itu 17 rakaat. Yang sudah saya sampaikan kemarin. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Ini standar, Pak. Karena ini jatuh hukumnya adalah wajib. Tapi ini penting ya, karena wajib hukumnya. Kalau kita mau tambah dengan ibadah yang nafil, artinya ibadah sunnah tambahan, ya, kita bangun tengah malam karena ada perintah di sana. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di pertengahan malam Allah sediakan satu fasilitas ibadah yang namanya ibadah sholat tahajud. Gampang nggak kira-kira? Ya, sebagai bentuk tambahan, sebagai bentuk nafilah. Untuk apa kita gunakan kesempatan ini? Tidak lain untuk menyikapi, ya, menjawab tentang persoalan hidup, Pak. Karena di sana kita dapat ketenangan. Kalau kita tenang melakukan sesuatu itu kan akan mudah, nggak gegabah, nggak gerasak gerusuk, ya tenang, Pak. Makanya kunci sukses seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas dia mencapai kapasitas takwa, digunakan tuh pertengahan malam, di pertigaan malam, ya. Dia bangun, lantas kemudian dia mandi untuk menyegarkan anggota tubuhnya, karena sunnah mandinya bagus tengah malam tuh, untuk melancarkan semua peredaran darah kita. Karena contoh dari Nabi, dan Nabi dia katakan syahad terus karena dia seringkali bangun tengah malam, lantas kemudian dia mandi. Selepas mandi, lantas kemudian diibadah sholat wudhu. Nih Pak, rumusnya kalau waktunya banyak ya. Sholat sunat wudhu 2 rakaat. Sholli sunatan wudhu'a rakaataini istaqbilal qiblati adanillahi ta'ala. Ya, saya sholat 2 rakaat sunnah wudhu. Ya. Kalau wajib ada qasdul fi'linya, sengaja mengerjakan. Makna qasdul fi'li, sengaja mengerjakan. Sholli fardal zuhri contohnya. Sahjaku sengaja mengerjakan ibadah salat fardu zuhur 4 rakaat. Kalau salat sunnah nggak ada qasdul fi'linya, artinya sengaja mengerjakan. Karena hukumnya sunnah. Bangun tengah malam dia mandi, dia salat sunat wudu 2. Hitung tuh Pak. Kalau menghitung nih, ya. Lantas lanjut setelah sholat sunnah wudhu, sholat sunnah taubat, ya, 2 rakaat sholli sunatan taubat.
Yang pertama, dengan makna sholat wudu kita diinginkan nih, dikepingin sama Allah supaya kita senantiasa menjaga kesucian lahir maupun batin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama orang-orang yang bertobat, Allah cinta sama orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian lahir dan batinnya. Qad aflaha man zakkaha. Allah cinta nih sama orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian. Lantas kemudian lanjut dengan sholat sunat wudu, lantas kemudian sholat sunat taubat, lanjut dengan sholat sunat hajat. Hajat bapak apa? Minta di sana. Ya Allah, saya punya masalah kehidupan dunia, hutang saya banyak, kerjaan susah. Minta sama Allah, kalau perlu nangis. Kira-kira gampang nggak? Kita bangun aja udah susah, perkara susah nih Pak, nggak gampang. Ya, untuk menyikapi hidup ini jawabannya ada di tengah malam loh. Sebenarnya kalau kita mau sadar, bangun, mandi, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, apapun bentuk hajat kita, minta sama Allah, ngadu sama Allah di sana. Ya, karena Allah mendengar saat hambanya merintih, meminta, memohon akan apa yang dia kendaki, apa yang menjadi hajatnya waktu malam. Ya, paham sampai di sini? Sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, lantas lanjut dengan sholat tahajud. Dua, 4 kali, 2 kali, 2 rakaat kali 4, 8 rakaat. Ini yang disunahkan. Ya, sholat sunat tahajud apa? Rakaat pertama bacaan, silakan Bapak yang hafal apa aja di situ, gunakan bacaan hafalan surat sunat apa, surat pendek yang ada tuh 10 surat pendek di dalam Al-Qur'an. Al-Haqqumut sampai ketemu Tabat, sampai ketemu An-Nas. Ya. Dari sini kita bisa utarakan tuh apa yang menjadi hajat kita, lantas kemudian Allah akan angkat derajat kita lewat makna daripada ibadah sholat tahajud. Ya, ini peluru kita nih Pak. Jadi kalau ada persoalan jangan curhat, bikin status, ya Allah galau gue. Ya, kita minta sama Allah, munajat sama Allah di pertengahan malam, dan ini bukan persoalan gampang. Kita kan lebih banyak aktivitas Pak, saking banyak aktivitas sholat tuh cepet aja. Nikmatin Pak, nikmatin. Karena kita banyak waktu ya. Kalau banyak waktu, bangun jam 3 umpamanya, banyak tuh waktu tuh, cukup insya Allah. Ya, 2 sholat tahajud. Ya, itu tadi ada rumusannya tuh. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian sholat sunat witir 2 rakaat, lantas kemudian 1 rakaat. Ini kalau waktunya banyak Pak. Afdalnya sholat sunat witir di rakaat yang pertama sampai kedua, ayat atau surat yang dibaca sabbihis ma rabbikal a'la. Rakaat pertama. Ya, rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Selesai salam, lanjut 1 rakaat, baru kemudian setelah Fatihah baca trikul tuh, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Selesai, assalamualaikum, puji Allah dengan segala bentuk kesuciannya, Allah yang maha kudus. Subuhun sudusu rabbuna rabbul malaikati warruh. Ini kunci Pak, kunci kalau kita mau dapetin harta yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena makna kata ayat ini, apa, doa ini ada ketika Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, nih ceritanya nih biar kita tahu semua. Oh, sunat witir nih ada asbabun nuzulnya dengan kalimat tadi subuhun quddus rabbuna rabbul malaikati warruh. Berapa kali baca? 3 kali sunnahnya. Tapi kalau Bapak pengen dipercepat ya kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul apa yang Bapak minta, banyakin tuh baca. Dengan memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada salah satu cerita nih, kisah di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Ketika dia minta, setengah daripada hartamu wahai Ibrahim berikan kepadaku. Malaikat ini yang menyeru sebagai manusia. Jangankan setengah, semuanya kami berikan, kata Nabiullah Ibrahim. Asal kamu dengan memuji nama Allah tadi itu. Subuhun kudus Rabbuna Rabbul malaikatu warruh. Paham sampai sini, Pak? Ini kunci nih, Pak. Makanya kadang-kadang nggak gampang, nggak gampang. Kenapa saya bilang nggak gampang? Karena ya Allah, subhanallah. Ya kalau kita udah tidur lelap, buat bangun males gak kira-kira? Malesnya minta ampun luar biasa. Ya, nggak usah istiqomah deh, usahakan sekali aja dalam seumur hidup. Kalau bisa nih, ya usahain. Kalau bisa, nikmat Pak. Ya, kadang-kadang ya Allah, namanya kita ya, innamas syaiton yajri min ibni adam majrad dam. Namanya setan itu ada dalam aliran darah kita. Ya, ngangkat dua mata aja banget susah minta ampun. Ya, nikmatin Pak. Ya Allah, saya punya masalah. Hari ini saya munajat samamu ya Allah. Minta solusi jalan keluar di sana. Ya, dengan ketenangan. Polanya adalah ketenangan Pak. Dengan ibadah kepada Allah. Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita mengingat Allah, hati ini menjadi tenang. Jadi kalau kita punya hati udah tenang, pikiran tenang, gampang solusi keluar. Ya. Dengan pola tadi, ya, diawali dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar bagi setiap persoalan dalam kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki dari pintu mana yang tidak disangka, tidak diduga. Udah kejawab itu. Cuma persoalannya mau gak kita? Masalah numpuk, sulit kita cari solusi jalan keluarnya. Gak gampang Pak. Dengan ketenangan, dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan tuh. Karena Allah sangat cinta bagi kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, yang senantiasa mengerjakan amalan-amalan soleh. Gampang gak sih kira-kira? Susah Pak. Tapi niat, bismillah biniyatil ibadah. Nih, umpama malam Jumat ini waktu ada banyak. Pak Ustadz, saya kan kerja pagi sibuk. Insya Allah bisa Pak, bisa ya, dengan ketenangan. Udah selesai sholat sunat witir 3 rakaat, lanjut dengan membaca kalimat doa, lanjut dengan membaca Al-Quran, lanjut dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh rangkaian ibadah tengah malam Allah kabul Pak. Allah terima langsung. Ketika kita membaca Al-Quran, ayat yang kita baca langsung dijawab pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita minta langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, istighfar langsung angkat ke arsy-Nya Allah, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rumus. Tapi mau enggak kita? Persoalannya, mau ya mau, semangat, tapi kalau udah ketemu malam tidur udah bawaannya luar biasa, males minta ampun. Ya. Tenang Pak, insyaallah. Quran yang kita baca, istighfar yang kita baca, sholat yang kita kerjakan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala malam itu juga. Gak lagi ditunda-tunda. Kenapa? Karena saya kasih lagi prinsipnya kemarin tuh. Aqimis sholata lidzuluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sampai baca Quran, kita istighfar, ketemu waktu subuh, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat lagi Allah yang maha besar. Segala persoalan dunia itu kecil. Bisa nggak tanamkan dalam hati? Oh Pak Ustadz ngomong gampang teori. Iya, ini kan teori kita lagi belajar. Ya kan, pelaksananya adalah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, semuanya kecil persoalan. Nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nguji hambanya sesuai dengan kadar dan kualitas kemampuannya. Makanya jatuh hukum takwa itu mastata'tum, sesuai kadar kualitas kemampuan kita. Nggak dituntut terlalu banyak gitu Pak.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kesaksian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita yang mampu menyelesaikan semua persoalan kita. Kalau kita minta, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ini dalam kitab Tangqahul. Ini kalau kita lagi dengar suara azan, kalimat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, angkat nih kedua tangan kita, kecup ya. Udah dikerjain belum? Belum. Pegang kedua mata kita dengan jempol kita nih setelah kita kucup. Baca marhaban bi zikrillahi tatmain. Ya marhaban bi zikrillahi ta'ala qurrata ayunina wa qurrata ayunina. Ya Allah, selamat datang panggilanmu nih. Ya. Marhaban bi zikrillahi ta'ala. Kalau kita mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Kita minta sama Allah lewat hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah supaya kita tenang nih. Qurrata ayunina. Menjadi pandangan kita menjadi segar, menjadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyikapi semua persoalan hidup. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Yuk kita sholat. Ya. Hayya 'alal falah. Kemudian kita peroleh kemenangan. Cuma mau enggak menjawab semua panggilan Allah Subhanahu wa taala ini? Kadang kita enggak siapin, Pak. Ya. Silakan sholat sunnah qabliyah subuh di rumah. Karena sunnahnya seperti itu. Nabi seperti itu dilakukan. Karena Masjid Nabawi dekat dengan kamarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas sholat sunnah qabliyah baca tuh. Saya udah bilang nyampein panas sering kemarin enggak ada ya. Ya kita baca tuh, dawamin kalau bisa nih al-ikhwan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali, tapi baca jangan terlalu lama. Ya. Jangan terlalu lama, kalau bisa dipercepat supaya bisa menyampaikan orang-orang yang bisa hadir nih sholat subuh berjamaah di masjid. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini kalau di Bekasi jarang Pak saya dengar. Tapi kalau di Jakarta Pak, subhanallah, kalimat zikir ini hampir rata-rata masjid mengumandangkannya. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah ya, wa bihamdihi, dan kita sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allah maha suci, Allah yang maha agung. Astaghfirullah, ampuni dosaku ya Allah. 100 kali supaya kita dibersihkan jiwa raga kita, diampuni dosa kita, dan insyaallah rezeki gampang untuk bisa kita terima. Sholat subuh berjamaah di masjid, Allah karim. Rangkaian kayak gini Pak, nggak gampang. Berangkat dari rumah udah sholat sunnah qobliyah subuh, datang ke masjid amal sodakoh, mau 2000 mau goceng, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih yang mudahkan kita dalam rezeki, dalam pencarian rezeki, Allah karim. Ya, paham ya sampai di sini ya? Insya Allah dengan rumus sabar kita melakukan ini semua. Sabar ketika kita meninggalkan maksiat, sabar ketika kita menjalankan rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rutinitas kewajiban kita sebagai seorang suami. Sabar dalam gemerlapnya dunia. Sabar ketika kita menyampaikan yang hak, meninggalkan yang batil. Sabar dalam menerima cobaan hidup ketika kita ada di alam dunia. Dengan pola sabar, ma indakum yanfad, apa yang ada pada dirimu adalah tidak kekal, semuanya akan lenyap. Wa ma indallahi baq, dan ada di sisi Allah semuanya kekekalan, semuanya ada di dalamnya. Menjadi orang yang sabar dengan rumus ini Pak, jadi kita legowo Pak. Apa yang kita miliki hanya Allah yang menghadirkan semuanya. Kenapa? Karena kita waktu hadir ke alam dunia ini dalam keadaan telanjang, nggak punya apa-apa kok kita. Insya Allah dengan rumus seperti ini kita menjadi orang yang sabar, dan dengan 5 sabar tadi kita bisa jawab semuanya. Insya Allah. Sabar adalah amalan untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sekarang kita pelajari untuk awal ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak urutannya ya.
untuk menjadi hamba Allah yang akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Syurganya Allah buat orang-orang yang mendapatkan rahmat. Kemudian syurganya Allah buat orang-orang yang bertransaksi amal. Yang pertama iman, yang kedua iman dan amal soleh, yang kedua takwa. Ya, takwa lanjut, kemudian apalagi setelah takwa kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bersih dari perkara dosa, bersih dari perkara maksiat. Kita istighfar sama Allah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian lanjut dengan satu amal ibadah yang namanya sabar. Jangan dibilang amal ibadah, bukan amal ibadah ini sabar ini. Memang gak kelihatan, Pak, tapi kuncinya ada di dalam hati. Saya bilang tadi rumus tadi, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ya, dengan kita mengingat Allah, maka hati ini menjadi damai, tenang. Lantas kemudian amal yang kelima, ya, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makna jihad sekarang jangan diumpamakan seperti zamannya Rasulullah, Pak. Ya, terlalu jauh. Dituntut kita berjuang di jalan Allah, melawan yang namanya apa? Musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Makna jihad yang sekarang yang kita bisa petik adalah kita berperang, ya, menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nih, kita duduk dalam majelis ilmu. Kita lagi jihad, Pak, sebenarnya. Kenapa? Karena kita sedang menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, agar agamanya Allah terus terdengar di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Perkara siapa yang menyampaikan tidak menjadi soal. Bapak silakan ada di depan menyampaikan kalimat-kalimat Allah. Baldighu anni walau ayat. Sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Ya, kita lagi berjihad nih, Pak. Kebetulan saya lagi di depan, Bapak lagi mendengarkannya aja. Sama-sama intinya kita menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jihad yang sebenarnya adalah melawan hawa nafsu. Kira-kira gampang Pak? Nah, saya tanya nih, hawa nafsu dalam diri kita, nggak usah bicara panjang lebar dah. Hawa nafsu ketika kita tidur, ya. Itu bahagian dari nafsu kan? Pengennya kita tidur banyak, gitu kan? Ketika kumandang ajaran Allahu Akbar, baru kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ingat? Astagfirullahaladzim. Tarik selimut lagi, tidur lagi, dikencingin setan, Pak. Kesiangan insyaallah. Bisakah kita jawab la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali Pak. Kalau Bapak mau awali alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, silahkan. Bapak kucek-kucek mata Bapak dengan yang namanya ini petelunjuk ya. Lantas kemudian baca tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini amalan-amalan ini jangan dibilang remeh Pak, jangan dibilang gampang. Coba silakan praktekin. Lantas kemudian baca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili sampai selesai. 10 ayat terakhir di dalam surat Al-Imran. Enggak bisa Pak Ustaz, deketin HP, buka aplikasi Quran, gampang sekarang mah. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa berarti memerangi hawa nafsu. Salah satunya adalah tidur yang berkepanjangan. Ini hawa nafsu nih Pak. Jangan dibilang enggak. Ya. Aduh, malas berangkat ke masjid. Hawa nafsu itu. Ngapain sih sholat subuh berjamaah di masjid cuma 2 rakaat kok? Enakan juga di rumah. Selesai sholat tidur. Hawa nafsu bukan? Hawa nafsu. Itu yang paling kecil aja contohnya dah. Saya nggak usah bicara panjang lebar. Ya Allah kirim. Lantas kemudian apalagi mendermakan harta kita, membahagiakan, peduli terhadap sesama. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, kita diperintahkan oleh Allah menginfakkan sebahagian harta kita. Sedekah, infak, zakat, bahagian dari cerita tentang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara soal ciri orang yang bertakwa, kemarin saya melewatinya karena kita lagi fokus tentang sabar. Ya, ciri daripada orang yang takwa salah satunya tadi
Allazina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Ya, orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anin nas. Orang yang berbuat zalim kita maafin. Bisa nggak? Nggak gampang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nih yang ada nih Pak, waktu tidur kita bisa nggak seperti apa yang saya sampaikan? Kita pernah dijolimin orang, bahkan hari itu kita dijolimin sama orang. Kita bilang, ya Allah, hari ini kalau ada orang yang telah berbuat zalim pada diriku, bahkan keluarga besarku, ampuni dia ya Allah, dan aku memaafkannya. Ini jaminan masuk surga Pak. Karena ini jaminan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bahagian daripada cerita jihad fi sabilillah. Lantas apalagi? Memberantas yang batil, menegakkan kebenaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah saya akan sampaikan ya. Kalau kita adalah sebaik-baiknya umat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini adalah sebaik-baiknya umat yang selalu menyeru pada kebaikan, mencegah pada hal-hal tentang kemungkaran. Jihad fi sabilillah. Makna jihad ya, insyaallah kita kupas besok. Ya, hikmahnya adalah kita akan disamakan ya, kita akan ditempatkan di dalam surganya dengan mereka para nabi, wan nabiyyin wasyiddiqina, orang-orang yang siddiq, wassolihin wa hasuna ulaika rafiq. Ini ayatnya tadi. Ya, insyaallah kita kupas besok. Insyaallah. Sampaikah kita pada satu amalan tentang jihad fi sabilillah. Ya, diulang lagi tadi, iman, amal saleh, takwa, lantas kemudian bersih dari yang namanya perkara dosa, perkara maksiat. Yang keempat sabar, yang kelima jihad fi sabilillah. Jangan dibilang mudah Pak. Insya Allah semuanya dengan proses, kita dengan belajar. Insya Allah Allah bimbing terus kita, Allah kasih hidayah untuk kita semuanya, sampai pada akhirnya kita diselamatkan dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mari sama-sama kita doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.